Halo traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program Fibis Fokus. Pada Fibis Fokus kali ini kami akan membahas mengenai realisasi dari investasi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di Indonesia yang pada kuartal kedua lalu mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Kita akan langsung melihat grafik dari realisasi FDI atau Foreign Direct Investment dan juga DDI atau Domestic Direct Investment pada tahun 2014, di mana pada kuartal kedua yang lalu realisasi investasi ini mencapai angka 116,2 triliun rupiah atau setara dengan 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia dan merupakan sesuatu yang cukup membanggakan bagi Indonesia. Realisasi investasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 9% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sedangkan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 16,4%. Untuk akumulasi investasi pada semester pertama tahun 2014 mencapai 222,8 triliun atau 48,8% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk keseluruhan tahun 2014. Adapun untuk rincian investasinya untuk penanaman modal dalam negeri atau DDI mengalami kenaikan sebesar 10,3% secara kuartalan dan mencapai angka 78 triliun rupiah. Secara tahunan, angka realisasi penanaman modal dalam negeri ini mengalami kenaikan sebesar 15,8%. Dan untuk satu semester dari Januari hingga Juni mengalami kenaikan dan mencapai angka 150 triliun rupiah. Sementara itu untuk penanaman modal asing atau PMA mengalami kenaikan sebesar 8,3% dibandingkan kuartal sebelumnya dan naik 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2013 dan pada semester kedua lalu berada di level 38,2 triliun rupiah. Adapun untuk akumulasi penanaman modal asing dari semester 1 mencapai 72,8 triliun rupiah. Kita akan melihat kembali grafik sebaran investasi berdasarkan daerah. Terlihat bahwa memang sebaran investasi berdasarkan daerah masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 131,1 miliar rupiah atau mencapai 58,8%. Untuk Pulau Jawa sendiri ini memang dikarenakan infrastrukturnya masih relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan juga faktor bahwa telah adanya existing investment atau investasi yang sudah berjalan yang memang sudah stabil dan berada lebih banyak di Pulau Jawa. Tentu saja pemerintah Indonesia memiliki PR yang cukup besar, yaitu bagaimana untuk meningkatkan sebaran dari investasi atau penanaman modal tersebut ke daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik bagi daerah-daerah di selain Pulau Jawa. Sementara itu untuk investasi berdasarkan sektor, di sini terlihat bahwa sektor manufaktur atau industri masih mendominasi dibandingkan dengan investasi di sektor lain, yaitu sebesar 42,0%. Hal ini tentu saja cukup kita sayangkan karena memang Indonesia ini adalah negara kepulauan yang tentunya memiliki sumber daya alam berupa perairan yang sangat tinggi, sangat besar dan juga harus kita lebih memanfaatkannya dengan lebih baik. Dan di sini pemerintah tentunya juga diharapkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi untuk melakukan eksplorasi di bidang perikanan atau kelautan yang merupakan sumber daya alam terbesar di Indonesia. Sementara itu, Fajar Dewanto dari Fibis Research telah melakukan sebuah penghitungan yaitu rasio untuk mencari rasio dari investasi terhadap tenaga kerja. Nilai dari rasio investasi terhadap tenaga kerja ini digunakan untuk menilai efisiensi investasi yang masuk ke Indonesia terhadap penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Dari grafik yang dapat kita amati bersama, terlihat bahwa pada triwulan keempat tahun 2010 adalah masa di mana investasi padat karya masuk ke Indonesia, sebab nilai investasi yang kecil per tenaga kerja. Artinya dengan jumlah investasi yang sama atau lebih kecil bisa menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih baik. Untuk Indonesia yang memiliki kekhususan terhadap tingginya populasi, tentu saja investasi yang masuk diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, sehingga memang pemerintah diharapkan juga akan menggunakan rasio investasi terhadap tenaga kerja ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sektor ketenaga kerjaan. Demikian Fibis Fokus untuk edisi minggu ini, semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis.